Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rekan-rekan semuanya bisa bertemu lagi di Tajwid 5 Menit bersama saya Anwar. Eh, Alhamdulillah pada kesempatan sebelumnya sahabat sekalian, kita bisa membahas tentang surah An-Nazi'at. Ini karena waktu tinggal 15 menit, kita langsung saja membahas tentang apa? Tentang tadabbur ayat. Jadi kemarin di 14 ayat pertama kita membaca An-Nazi'at itu mengisahkan tentang Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala yang telah bersumpah dengan beberapa macam malaikat, lalu akan terjadilah nanti hari kiamat. Yauma tarjufur rajifah, yaitu disebut di sini sebagai hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Ketika tiupan pertama goncang alam, bagaimana keadaan manusia. Lalu setelah itu dikisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Hal ataka haditsu Musa dari ayat 15 sampai 26. Wa akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah Subhanahu wa taala mengazabnya tidak hanya di akhirat nanti tapi juga di dunia didampakkan. Di ayat yang ke-27 hingga ke-33, a'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit di mana Allah telah membangunnya? Rafa'a samkaha fasawaha, di mana Allah telah meninggikan bangunannya dan Allah telah menyempurnakannya. Jadi Allah menjelaskan tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi, begitu hebatnya ayat-ayat kauniyah ini gitu. Membahas tentang ini, membahas tentang hari kiamat tadi, di bagian yang pertama itu ada di sini keadaan yang pertama. Tapi kalau misal tiupan yang pertama, seandainya kita membaca surah Abasa nanti dari ayat yang ke-33 hingga ayat yang terakhir, fa iza ja'atis shakhah, maka di sana akan diberitakan, digambarkan bagaimana keadaan manusia pada tiupan yang kedua. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, mana manusia lari dari saudara-saudaranya, ibu lari dari ayahnya, ibu lari dari suaminya, suami lari dari istrinya, begitu. Di mana seorang istri lari dari suaminya, suami lari dari istrinya. Mudah-mudahan amal perbuatan kita semakin hari semakin baik ya, sahabat sekalian, supaya kita bisa semakin dekat dengan Allah sehingga nanti bisa mendapatkan perlindungannya di hari kiamat. Khususnya di kiamat yang kedua, jika memang kita tidak mengalami kiamat yang pertama, tiupan yang pertama. Karena mungkin kita sudah meninggal duluan, wallahu alam. Tapi siapa tahu kalau memang Allah menghendaki kiamat dalam waktu dekat, dalam usia kita, mungkin di usia tua kita nanti. Wallahu alam. Itulah di ayat yang tadi tentang penciptaan manusia. Ini bisa menjadi ziyadah kita kemarin dari ayat 27 hingga ayat ke-31. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha
wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha mata'an lakum wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Allahu a'lam bishawab. Jadi ada yang salah tidak baca saya? Silahkan ditulis di kolom komentar jika ada yang salah ya. Baik, sekarang kita masuk ke ayat 34 sampai ayat yang ke-46. Ini ayat yang terakhir. Fa iza ja'atis shakhah yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha wa mana wallahu a'lam bimuradi. Kadang ketika kita membaca Al-Quran, kita lupa dengan maknanya, kita lupa dengan artinya. Lagi kita kan orang Arab, kadang fokus pada tajwidnya sehingga lupa artinya, kadang fokus pada nadanya, lupa pada maknanya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita. Apalagi manusia biasa ya. Ya bukan manusia-manusia yang pilihan yang diberikan kemampuan untuk memahami Al-Quran dengan mudah. Kira-kira ayat yang ke-34 sampai ke-46 ini membahas apa sih? Gitu. Ternyata di ayat 34 ini Allah Ta'ala kembali mengingatkan kita pada hari kiamat. Ada banyak sekali di bagian-bagian akhir. Di surat-surat yang terakhir dalam Al-Quran itu membahas tentang hari kiamat. Kenapa ini dibahas? Karena begitu penting buat kita. Apa makna yang bisa kita ambil? Apa pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita mendengarkan hari kiamat? Bukankah iya ini sudah kita akan menghadapi kiamat dan maknanya kita mesti untuk mengambil pelajaran, mengambil motivasinya supaya kita bisa terus beramal, supaya kita bisa terus memandang kehidupan ini dengan baik. Wallahu a'lam. Mari kita coba bahas dengan lebih rinci. Faiza ja'atit tammatul kubra. Dan apabila malapetaka yang sangat besar, di sini bahasa kiamatnya itu bukan as-sokhoh kalau di surat Abasa, tapi at-tammatul kubra, malapetaka atau yang besar. Lafaz at-tammah artinya kiamat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Jadi banyak sekali nama-namanya hari kiamat ini. Al-Qari'ah, nama kiamat. Al-Zalzalah, hari kiamat. As-Sakhah, hari kiamat. At-Tammah, hari kiamat juga. Maknanya. Tapi artinya masing-masing kata itu berbeda-beda. Al-Zalzalah kalau tidak salah artinya berguncang. Karena saat itu bumi berguncang. As-Sakhah, tiupan. Ingat saya. Karena pada saat itu trompet sangkakala ditiup dan
Wallahu alam, sepemahaman saya itu akan ada suara yang sangat besar di mana-mana, dengar seluruh dunia. Wallahu alam suaranya seperti apa, apakah berupa gemuruh atau seperti apa. Sedangkan di sini hari kiamat itu disebut dengan atomah, yaitu karena ia memenuhi segala sesuatu yang menakutkan. Disebut malapetaka itu karena memang atomah ini sangat menyeramkan, sangat menakutkan. Bergetar hati kita mendengarnya. Atomah. Jika kita menghadapi sesuatu, bayangkan kalau misalnya pagi hari seperti ini, tiba-tiba kita menghadapi malapetaka yang begitu besar. Seluruh dunia tiba-tiba mati. Begitu menakutkan. Tidak ada lagi tempat untuk beristirahat. Tidak ada lagi makanan untuk dimakan. Tidak ada lagi waktu untuk urusan-urusan dunia. Tidak ada lagi eh, apa? Tidak ada lagi segala sesuatu yang bisa kita lihat dengan indah. Saking menakutkannya dan menyeramkannya, sebagai seorang muslim kita harus mengimani adanya hari kiamat dan menggunakannya dengan sebijak mungkin sebagai motivasi kita dalam beribadah. Ada orang yang mungkin saya rasa saya tidak belum menemukan referensi. Kan yang kemarin misalnya ada kasus-kasus apokaliptik gitu, kaum-kaum apokaliptik. Sebaiknya kita coba pelajari apa sih yang diimani, gitu. Apa yang menjadi sudut pandang pertimbangan kaum apokaliptik ini. Orang yang ingin mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat dengan cara yang tidak begitu rasional, bahkan membahayakan diri sendiri. Ada yang sampai membuat benteng-benteng gitu. Padahal sudah ada yang sampai bikin bunker-bunker. Ada yang sampai kemarin kan ada kejadian sekeluarga meninggal. Kabarnya mereka ini memiliki keyakinan sekte apokaliptik gitu. Sekte yang takut dan mempersiapkan diri pada hari kiamat dengan cara mereka. Pada Islam mengajarkan ketika kita kiamat itu memang menakutkan. Kiamat itu memang sangat menyeramkan. Tetapi kita ini adalah suatu fakta yang harus dihadapi. Suatu keadaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hadapi. Bukan sesuatu yang harus kita hindari. Bukan sesuatu yang berarti misalnya saya harus menciptakan suatu tempat untuk berlindung supaya bisa tetap hidup setelah kiamat. Kan? Atau bukan karena uh, bukan untuk misalnya kita harus latihan tidak makan supaya lebih kuat misalnya. Allah alam. Seperti apa memangnya keadaannya hari kiamat yang menyeramkan itu, yang menakutkan itu? Yang pertama, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari kiamat itu manusia akan teringat apa yang telah dikerjakannya. Di mana anak cucu Adam akan ingat seluruh amal perbuatannya yang baik maupun yang buruk. Saat itu kita akan tiba-tiba mengingat seperti apa ingatnya, wallahu alam. Tapi ini yang bisa kita pahami di sini. Lalu apa yang bisa kita lakukan ya? Sepanjang kehidupan kita lakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang sekiranya bisa menolong kita nanti di hari kiamat. Pagi hari kita mulai dengan pengajian, dengan mempelajari hal yang baik, dengan bersyukur. Salah satu wujud syukur adalah kalau misalnya kemarin mendengarkan penjelasan dari Agi adalah dengan melihat bahwa apapun yang ada dalam kehidupan kita hari ini itu adalah sesuatu yang
besar, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan seorang suami, dalam kasusnya Agim tadi, tapi ternyata suaminya pelit, kita harus bersyukur kita masih punya suami. Kita doakan suami kita. Berarti kita perlu untuk tetap bersyukur meskipun apa yang kita syukuri itu di mata kita atau di mata orang lain itu sebagai sesuatu yang tidak sempurna, tapi kita jangan melihat, kita tidak perlu melihat ketidaksempurnaannya. Kita fokus pada kesempurnaannya. Karena hal tersebut lebih baik. Toh mengeluhkan pun tidak akan mengubah apapun selain membuat masalah dan beban yang kita hadapi itu semakin besar. Misalnya hari ini saya perlu untuk bekerja. Alhamdulillah pekerjaan saya meskipun ada self kritik di kepala saya bahwa oh saya hanya mengurusi pabrik, saya hanya menjadi budak korporat misalnya mengikuti perintah atasan dan tidak memberikan dampak yang besar. Saya tidak ada kunjungan-kunjungan ke apa pembangunan-pembangunan untuk mengesahkan seperti seorang presiden misalnya. Saya tidak menjadi seperti artis yang kesehariannya hari ini akan ditonton oleh jutaan viewer ya. Bahkan gajinya pun eh, satu hari saya sama dengan 1 jamnya orang-orang yang mewah. Tidak, kita tidak perlu fokus ke sana. Hubungannya dengan ayat ini adalah dengan kita bersyukur, kita yauma yatadzakkaru insanu masa'a, maka kita akan eh, ketika kita bersyukur, kita akan melihat apa yang kita lakukan itu bermakna, membahagiakan kita, dan memiliki energi yang lebih baik untuk perbuatan-perbuatan yang lebih baik. Misalnya, oh, saya sudah diberikan amanah dari Allah. Kita lihat bahwa apa yang kita jalani hari ini, pekerjaan yang kita jalani hari ini adalah amanah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bahwa kita perlu sekolah misalnya. Itu adalah amanah yang terbaik dari Allah, amanah uh, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan kekuasaannya, dengan izinnya. Jadi inilah jalan hidup kita. Jadi bukan masalah besar atau kecil di mata kita atau besar dan kecil di mata orang lain, tapi ini adalah perkara yang Allah amanahkan buat kita. Pasti ini besar buat kita. Karena tidak ada orang lain yang diberikan kecuali kita. Yang kedua, apa bukti bahwa apa yang kita terima hari ini besar adalah misalnya kita perlu melewatkan waktu kita di 18 jam mata kita terbuka ini adalah untuk melakukan perjalanan, untuk bekerja, untuk mencari nafkah bagi keluarga, yang nafkahnya pun misalnya hanya cukup untuk keperluan 1 bulan dengan sedikit tabungan, misalnya. Kita melihat sedikit tabungan, kita melihat waktu yang begitu penuh untuk ibadah. Padahal setiap detiknya bukan berarti baik menurut kita. Coba saya misalnya menjadi seseorang yang memiliki penghasilannya miliaran setiap harinya, setiap bulannya. Sehingga saya hanya cukup kerja 1 hari dan sisa waktunya saya bisa gunakan waktu bersama keluarga. Saya bisa gunakan waktu untuk diri saya sendiri. Saya bisa gunakan waktu untuk berdiskusi dengan keluarga. Saya bisa gunakan waktu untuk berzikir. Pokoknya sesuatu yang lebih baik bagi Allah menurut saya. Tapi benarkah itu baik menurut Allah? Yang baik menurut Allah adalah apa yang kita lakukan hari ini sesuai dengan perintahnya apapun itu. Kalau memang kita punya kesempatan untuk berangkat kerja 2 jam, untuk bekerja selama 8 jam, untuk memikirkan pekerjaan kita, meskipun itu misalnya perusahaannya punya orang non-muslim, tapi memiliki makna yang sangat besar. Itulah perintah yang Allah berikan.
Itulah amanah yang Allah berikan hari ini. Terlepas kita tetap berusaha, kita tetap berharap mendapatkan penghasilan yang lebih baik, mendapatkan mendapatkan kehidupan dan profesi yang lebih baik misalnya. Tapi inilah yang terbaik menurut Allah. Sehingga kita perlu melihatnya sebagai sesuatu hal yang besar yang wallahu a'lam, mudah-mudahan perjalanan kita karena kita melakukannya karena Allah dan kita yakin ini yang terbaik dari Allah, itu adalah ibadah kita yang terbaik bagi Allah. Pekerjaan kita meskipun secara mata kita, secara profesinya tidak begitu terhormat, seterhormat para pejabat, seterhormat orang terkenal, seterhormat para ulama misalnya, bahkan karena kita belum bisa jadi seorang ulama, tapi ilmu kita segini dan kita bisa melakukannya di jalan ini. Siapa tahu mudah-mudahan itu adalah yang terbaik di mata Allah untuk kita, ya. Jadi setiap orang insya Allah akan memiliki nilainya masing-masing di hadapan Allah. Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Kaya. Jangan membatasi kasih sayang Allah dengan sudut pandang kita. Maksudnya membatasi apa? Pasti Allah akan ngasih yang lebih banyak kepada para ulama. Pasti Allah akan memberikan eh, kasih sayang, keadilannya yang lebih baik kepada para pemimpin karena mereka kan jasanya lebih banyak. Mereka kan jasanya begitu besar. Wallahu a'lam. Belum tentu. Kenapa? Bukan lebih besar ya. Kita ini masuk surga aja alhamdulillah. Pertama itu. Di surga itu cara kita memandang orang yang lebih kaya itu tidak akan seperti cara kita memandang kehidupan yang lebih kaya di dunia. Karena apa? Karena hati kita akan dibersihkan. Kalau sekarang hati kita penuh dengan rasa dengki, hati kita penuh dengan rasa iri, hati kita penuh dengan rasa hasud, tidak nanti mah di surga nggak ada. Kita makanya masuk surga saja, alhamdulillah. Fokus kita hari ini, yang penting kita mendapat ridho Allah, udah. Kadang kita membanding-bandingkan dengan orang lain, pengen lebih hebat dari orang lain, pengen beramal lebih baik dari orang lain. Iya, itu bagus. Tetapi kalau misalnya ingin beramal kepada orang lain, lebih baik daripada orang lain, tapi malah membuat kita tidak semangat dengan perjalanan yang ada sekarang, membuat kita tidak lebih mensyukuri ibadah-ibadah kita hari ini, atau apa yang kita lakukan hari ini, malah memangkas energinya. Rasanya itu tidak baik juga. Berdasarkan logika saya, Allah alam apakah sudut pandang ini benar atau tidak, silakan untuk dikomentari oleh teman-teman semuanya. Setidaknya dalam memandang kehidupan kita saat ini, dalam memandang kehidupan, uh, dalam memandang hal kehidupan uh, kita yang mungkin kita rasa tidak begitu berharga, tidak begitu semangat, begitulah setidaknya cara pandangnya. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.